Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami untuk persamaan dasar akuntansi. Sudah Ibu berikan sebelumnya tentang materinya dan juga latihan soalnya. Nah, Ibu akan bahas satu per satu. Pada dasarnya, untuk rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva atau harta itu sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi gunanya persamaan dasar akuntansi ini untuk melihat adanya perubahan-perubahan antara aktiva, utang, dan modal pada suatu perusahaan. Ini adalah gambaran secara sederhananya ya, untuk sebelum melanjutkan ke tahap jurnal, kemudian buku besar, kemudian neraca, sampai dengan laporan keuangan. Ya, langsung saja untuk latihan soalnya. Pada tanggal 1 Juni pemilik Nona Meli ini melakukan investasi secara tunai sebesar 500.000 dan perlengkapannya 80.000 untuk dijadikan modal awal. Di sini jelas ada uang tunai yaitu nominalnya 500.000 dan juga perlengkapan 800.000. Ya, berarti masuk ke dalam tabel di mana tanggal 1 Juni masuk ke kas 500.000 dan juga masuk ke perlengkapan. Ini baru aktiva, sedangkan kita tahu bahwa aktiva sama dengan utang dan modal. Nah, ya di awal itu Nona Meli melakukan investasi ini untuk sebagai setoran awal modal. Jadi, dari kas ditambah dengan perlengkapan itu sama dengan modal. Ya, balance ya antara aktiva sama dengan utang ditambah modal. Balance itu artinya seimbang, jadi sama-sama beratnya sama, nominalnya sama. Yang di aktiva itu sendiri 580 kalau di total, kemudian yang di sebelah kanan baik utang atau modal itu nominalnya sama dengan aktiva yaitu 580. Kemudian untuk tanggal selanjutnya, tanggal 3 Juni dibeli peralatan secara kredit. Kalau secara kredit, kita tidak mengurangi kas, tapi menambahkan modal. Nah, jadi di sini jelas peralatannya kalau kita beli berarti peralatannya bertambah. Kita tambahkan di aktiva tetap peralatan 300.000, kemudian menambah utang 300.000. Kembali ke rumus, aktivanya 300, kemudian sama dengan utangnya 300. Jadi balance ya, seimbang ya antara aktiva, utang dan modal 300-300. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita menjumlah atau menurunkan saja. Dari tanggal 1 dan juga tanggal 3 Juni diturunkan kas saldonya 500.000, saldo akhir perlengkapan 80.000, peralatan turunkan 300.000, kemudian utangnya turunkan 300.000, modalnya yaitu turunkan 580. Ini sebagai saldo dari tanggal 1 dan juga tanggal 3. Kemudian di transaksi selanjutnya kita membayar sewa nominalnya adalah 10.000 dan juga biaya lainnya 5.000. Oh, berarti di sini menguranginya berapa? Bukan 5.000 saja, tapi 10.000. Kita kurangkan. Ya, jadi totalnya 15.000. Nah, totalnya 15.000 yang kita bayarkan, berarti kasnya berkurang. Kas minus 15.000, kemudian modalnya pun minus 15.000. Ya, keterangannya adalah bayar sewa dan beban lainnya 15.000. Tetap sama, kita harus mensaldokan. Sisanya berapa sih untuk kas? Tadinya 500.000 dikurangi untuk bayar 15.000, sisa akhir saldo kas adalah 485.000. Kemudian yang lain gimana Bu? Apa diturunkan? Iya betul, tetap diturunkan, tetap dicantumkan masing-masing akun. Ada perlengkapan turun 80.000, peralatannya diturunkan, turunkan utang. Nah, modalnya
Sama seperti kas, tadi kan dikurangi 15.000 karena untuk bayar sewa dan lainnya. Jadi kita mengurangkan modalnya yang tadinya 580.000 dikurangi dengan 15.000, hasilnya 565. Oke, baik. Kemudian di transaksi tanggal 10 dibayar sebagian utang kepada kreditur. Utang apa? Utang kita beli peralatan tanggal 3 Juni. Peralatan itu yang kita bayarkan secara kredit, yang kita beli secara kredit kita bayar nih sebagian. Berarti kalau kita bayar kan ngurangin kas perusahaan. Jadi kasnya berkurang 50.000. Kasnya berkurang 50.000, begitu pula dengan utangnya. Utang kalau dibayar pasti berkurang, tidak menambah. Nah, kas berkurang, tadinya 485 dikurangi 50.000, jadinya 435. Tetap diturunkan ya posisinya perlengkapan, peralatan, dan utang. Nah, utang tadinya 300.000 ini dibayar sebagian 50.000. Hasilnya utangnya sisa 250. Modal diturunkan, tidak ada perubahan ya. Sini tanggal 10 Juni keterangannya bayar utang. Tanggal 16 Juni diterima uang sebesar 30.000 atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Menerima uang atas jasa itu dianggapnya sebagai pendapatan. Kalau terima uang berarti kita menambah kas. Kenapa? Karena yang diterima uang itu dalam bentuk kas. Kas itu menambah aktiva dari perusahaan. Jadi kasnya di sini 30.000 ya, di bawah kolom kas, karena kita terima berarti kasnya menambah. Kemudian apalagi yang menambah, yaitu modal bagi perusahaan menambah. Kenapa? Karena dianggapnya pendapatan. Kasnya bertambah, modalnya bertambah, balance ya, antara aktiva sama dengan utang dan modal, jumlahnya harus sama, 30. Sebentar biar lebih. Nah, kemudian di tanggal 19 Juni di mana pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Ingat, ini keperluan pribadi. Artinya apa? Kas yang di perusahaan diambil sebagian. Jadi, kasnya berkurang senilai 5.000, kemudian mengurangi juga modal perusahaan 5.000. Keterangannya apa? Prive atau pengambilan modal untuk kepentingan pribadi, misal darurat nih, butuh apa, beli pulsa dan sebagainya, butuh pasang wifi atau apa. Biasanya yang pengambilan seperti ini bersifat darurat ya untuk prive-nya. Kemudian kita saldokan, kita kembali menelusuri sisa-sisanya. Kasnya tadinya 465 kita kurangi untuk diambil guna keperluan pribadi 5.000 jadi 460. Perlengkapan tidak ada perubahan, peralatan, utang, dan modal yang ada perubahan, berarti berkurang 5.000. Tadinya 595 dikurangi 5.000 jadi 590.000. Nah, kita lanjut ke tanggal 20 Juni, di mana tanggal 20 Juni ini sudah diselesaikan atas pesanan seorang debitur atau pelanggan yang akan diterima di 10 hari kemudian. Yang Ibu tanyakan di sini jelas dia belum menerima honor ya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia hanya baru menyelesaikan pekerjaan, belum terima honor. Berarti itu dianggapnya sebagai piutang. Piutang itu dianggapnya pendapatan yang akan diterima ya, istilahnya seperti itu. Jadi piutangnya 170.000 ditambahkan ya ke kolom piutang, kemudian menambah juga modal. Keterangannya selesai pesanan, disaldokan tetap ya, yang ada perubahan hanya piutang dan juga modalnya bertambah. Dari 590 ditambah 170, hasilnya modalnya 760. Selanjutnya, untuk
yang lain tidak ada perubahan, jadi sama. Tanggal 23 ini diterima pembayaran debitur pada tanggal 20. Nah, kita sudah menambahkan piutang, kemudian kita baru terima paling tidak 10 hari kemudian, tapi tanggal 23-nya ternyata kita terima sebagian ya. 50.000 kita terima, berarti kasnya itu bertambah 50.000. Piutang yang tadinya 170.000 ya kan, karena dibayar oleh debitur kita terima, berarti piutang kita bukan 170 lagi, tapi sudah berkurang atas apa yang kita terima, yaitu 50.000. Ya, piutangnya berkurang, piutangnya hasil akhirnya 120.000. Ya, yang hanya ada perubahan itu adalah kas, kemudian piutang, kemudian dan juga ini harusnya modal ya. Oh ya, tidak. Jadi kenapa modal tidak dikurangin? Karena pada dasarnya ini sudah balance antara aktiva, utang, dan modal, kan minus, kasnya bertambah, utangnya berkurang, jadi hasilnya juga tidak ada selisih. Nah, kita lanjutkan ke saldo hasil akhir dari kas itu, sebentar biar lebih jelasnya. Nah, saldo dari kas yang tadinya 460 kemudian bertambah, kita terima dari piutang, pelunasan piutang 50.000 jadi 510, piutang yang berkurang 120, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal tidak ada perubahan. Selanjutnya tanggal 25 diterima perkas pendapatan bunga. Kalau diterima berarti otomatis lanjut ke pertambahan kas. Kasnya bertambah, kemudian modalnya pun bertambah. Nah, keterangannya adalah pendapatan bunga. Jadi kasnya berubah menjadi 513, modalnya berubah jadi 763. Yang lain pun harus dicantumkan ya, harus diturunkan untuk keterangan transaksi selanjutnya. Dibayar gaji karyawan. Ingat, kalau dibayar itu pasti akan mengurangi kas dan juga mengurangi modal, apapun itu, pembayaran sewa, gaji, listrik, air, dan sebagainya, itu akan mengurangi kas dan juga modal. Gajinya itu di sini berkurang 10.000, mengurangi kas, kemudian mengurangi modal. Jelas di sini adanya perubahan bagi kas dan juga bagi modal. Jadi yang tadinya kasnya 513 ya berkurang 10.000 jadi 503. Begitu pula dengan modal 763 berkurang 10.000 jadi 753. Itu keterangannya apa? Bayar gaji. Nah, selanjutnya tanggal terakhir 30, setelah dijumlah ulang ternyata perlengkapan yang masih tersisa adalah 76.000. Ingat, keterangan di sini hanya perlengkapan yang tersisa. Yang tersisa ini maksudnya adalah saldo. Kita tuliskan dulu bahwa saldo dari perlengkapan itu 76.000 ya, dituliskan 76.000. Berarti di sini perlengkapannya yang berkurang berapa untuk tanggal 30 Juni? Yaitu 4.000. Perlengkapan itu kalau berkurang akan mengurangi juga modal. Modal pun berkurang 4.000. Jelas ya. Jadi di sini yang berubah adalah perlengkapan dan juga modal. Untuk saldonya, kasnya tidak ada perubahan, baik piutang dan juga peralatan, utang tidak ada perubahan. Nah, yang ada perubahan itu hanya modal dan juga perlengkapan. Jadi yang berubah hanya itu di saldo. Nah, langkah selanjutnya ini yang menentukan betul atau tidaknya kalian dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah jumlah. Jumlah yang dimaksud ini adalah yang tadi disebutkan di awal, rumusnya adalah aktiva sama dengan utang dan modal. Jadi bagian aktiva itu sendiri di saldo ini dijumlah dari kas sampai dengan peralatan,
dijumlahkan hasilnya adalah 999. Kemudian utang dan modal saldonya yang 250 ditambah 749 hasilnya 999. Ini sama. Kalau sama berarti betul. Artinya apa? Balance, seimbang antara aktiva sama dengan utang dan modal. Itu pada dasarnya. Untuk latihan persamaan dasar akuntansi dirasa sudah cukup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun bisa via WhatsApp. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.